Nah, ini adalah beberapa kondisi pasar properti ya. Yang pertama adalah pre-krisis, ketika krisis, ketika recovery, dan ini normal. Ini tadi sudah kita bahas. Ya, tapi bisa jadi tidak akan selalu berbentuk seperti ini. Ketika recovery, cost itu cenderung lebih tinggi. Price dan value cenderung sama. Ketika krisis, cost jauh lebih tinggi. Harga bahkan di bawah nilainya. Karena apa? Karena daya beli ya. Nah, sebelum krisis ini seperti ini, tapi biasanya ketika sebelum krisis atau menjelang krisis, gap antara value dan price itu terlalu jauh. Ini harusnya value-nya di sekitar sini. Jadi ekspektasi orang terhadap nilai, ya, ekspektasi investor terhadap tingkat balikan itu sudah nggak sesuai lagi gitu. Sudah terlalu tinggi. Nah, kalau dibiarin, ini bisa menjadi krisis. Seperti housing bubble yang ada di Amerika Serikat. Nah, kalau kita berandai-andai ya, Pak Joko membangun suatu rumah toko dengan biaya 1 miliar pada akhir tahun 2019. Baru setengah tahun beroperasi, tahun 2020, karena satu dan lain hal, Pak Joko memutuskan ingin menjual rumah tokonya. Ya, Ibu Rini yang mendengar kabar tersebut tertarik untuk membeli rumah toko Pak Joko. Ibu Rini memberikan penawaran seharga 1 miliar. Pak Joko berkeinginan menjual dengan harga 1,2 miliar. Akhirnya mereka minta penilai untuk melakukan penilaian. Penilai yang melakukan opini nilai sebesar 1 miliar 250 juta. Transaksi yang disepakati antara kedua belah pihak adalah 1,1 miliar. Mana yang disebut biaya, nilai, dan harga? Coba Victor ya. Iya, Pak. Mana yang disebut biaya? Biayanya itu 1 miliar. Karena Pak Joko membangun dengan biaya 1 miliar. Lalu nilainya sebesar 1 miliar. Biaya aja yang saya tanya. Oh, ya. Ya, Pak. Arya coba, nilai itu apa? Dan di sini. Nilainya itu 1,250 miliar, Pak. 1,250. Kenapa dia jadi nilai? Karena si penilai melakukan penilaian dan mengajukan opini sebesar nilai tersebut, Pak. Betul. Mutiara, mana yang disebut harga? Sisanya aja, Pak. Nggak ada lagi tuh pilihannya. Harganya sebesar 1,1 karena itu hasil transaksi dua pihak yang disepakati. Oke, very good ya. $1,1 miliar. Jadi dari perandaian di sini ya, kita mulai dapat gambaran gitu. Sebenarnya biaya itu apa sih? Lantas nilai itu apa sih? Dan harga itu apa? Mungkin nggak nilai itu sama dengan harga? Ya mungkin. Mungkin nggak nilai itu sama dengan biaya? Ya mungkin. Mungkin. Mungkin saja. Tapi saya mau Anda bisa memisahkan, memahami perbedaan antara biaya, nilai, dan harga secara fundamental. Tapi dengan cara yang mudah dipahami, gitu ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Kita mencoba untuk mensimplifikasi masalah. Jadi inilah biaya, nilai, dan harga. Contohnya apa lagi, Pak? Misalnya terminologi cincin kawin. Cincin kawin saya beli harganya 2 juta rupiah. Ya, berarti berarti harganya 2 juta. Oke?
Biayanya mungkin penjual mendapatkan keuntungan katakanlah 20% gitu ya. 20% dari 2 juta berarti kan 1.500.000. 1.600.000 ya. Dia dapat untung 400.000. Jadi biayanya 1.600.000, ketinggian lah. Biayanya 1.700.000, yang saya beli 2 juta, harganya 2 juta. Nah, kalau si Fahri saya minta berapa nilainya? Kira-kira. Itu akan sangat sulit ditentukan ya. Kenapa? Karena cincin kamu itu sangat amat berarti bagi saya. Boleh jadi harganya 2 juta saya beli dan si penjual itu modalnya 1.700.000 ya. Dia untung 300, saya beli 2 juta, tapi nilainya bagi saya itu seluruh hidup saya. Sehingga sangat sulit untuk menentukan nilai dengan partisipan pasar yang sangat subjektif seperti itu. Oke? Sama kayak menilai lukisan misalnya. Akan sangat sulit. Gitu. Karena ada level subjektivitas yang terlalu tinggi di situ. Terkait dengan pemaknaan satu barang. Nah, nanti sebelum masuk ke terminologi nilai pasar, kita harus memahami dulu syarat-syarat nilai pasar. Salah satu syarat-syarat nilai pasar adalah yang tadi saya sebut. Adanya willing to sell oleh seller, adanya willing to buy oleh buyer. Dia tidak boleh terlalu will, tidak boleh juga enggan. Tidak boleh terlalu niat, tidak boleh juga nggak niat. Sedang-sedang aja gitu. Kalau saya terlalu niat menjual, ada tanda kutip, berarti saya butuh banget. Ya, di sisi lain, kalau saya punya tanah, banyak kebetulan dari warisan gitu ya, saya masih ada keturunan Abu Rizal Bakri gitu ya, tanah banyak di Rasuna Said, uang udah banyak, tabungan banyak, deposito banyak, pokoknya gue jual deh, kalau nggak laku 80 juta semeter, ya biarin aja. Nah, ini nggak bisa juga nih disebut nilai gitu, nilai pasar, karena ternyata pemilik itu tidak berniat menjual. Dan terbukti dia sudah nawarin asetnya selama kurang lebih 3-4 tahun, nggak laku-laku juga. Berarti apa? Ada kecenderungan bahwa dia menawarkan dengan harga yang terlalu tinggi di atas pasar. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan konsekuensi barang itu tidak terjual. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya banyak uang misalnya. Di sisi lain, ada orang, saya lagi deh, ambil contoh. Itu jangan saya deh, pakai nama mahasiswa ya. Si Zafira nih. Ini mohon maaf ya, saya contohin. Zafira ini adiknya sakit berat. Dia punya rumah peninggalan orang tuanya. Ya, sakit berat. Sehingga butuh biaya tinggi sekali. Dan harus segera melunasi tagihan dari rumah sakit. Mau nggak mau dia harus jual aset itu. Karena butuh waktu, butuh bayarnya harus dengan waktu yang singkat, sehingga kamu jangka waktu pemasarannya juga harus singkat kan. Nggak boleh lama-lama nih saya jualan. Kalau nggak itu udah selamat adik saya. Kalau pasaran harga rumah di situ 100, dan 100 itu biasanya akan laku selama kurang lebih 6-12 bulan. Kalau kamu mau buat laku rumah itu dalam jangka waktu 2 minggu, ya berarti kamu harus diskon banyak. Ya, kamu harus ngediskon itu supaya exposure time-nya berkurang. Dari yang tadinya standarnya 6-12 bulan, kamu potong jadi hanya 2-4 minggu. Setengah sampai 1 bulan. Berarti kamu terlalu ingin menjual dengan kondisi di atas. Nah, ini juga tidak bisa kita capture sebagai nilai pasar.
Ya, fakta-fakta di situ kita tidak bisa capture, sehingga harus dieliminir. Karena tidak memenuhi syarat nilai pasar. Nanti kita akan jelaskan syarat nilai pasar itu apa. Dan saya rasa sebenarnya kalian sudah dapat materi tentang syarat nilai pasar ya. Selanjutnya kita bicara commercial property, sedikit saja ya. Jadi secara garis besar ya, kita akan mencoba membahas ini. Ya, ini belum. Kita akan coba membahas shopping center, hotel, dan office tower, dan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap si commercial property ini. Secara garis besar, commercial property itu adalah suatu properti yang mampu mengenerating income. Mampu mengenerating income. Propertinya, ingat, jangan sampai salah tafsir ya. Kalau saya tanya Maulana nih, menurut kamu suatu gerai McDonald, apakah bisa dikategorikan sebagai commercial property? Bisa. Kenapa? Yang berbisnis siapa? Pegawainya, bukan propertinya. Tergantung. Oke. Itu McDonald. Kalau McDonald ini saya ganti jadi Maulana Donald ya. Atau KFC ya, Kentucky Fried Chicken menjadi Maulana Fried Chicken. Menurutmu apa dampaknya? Asetnya sama, letaknya sama, hanya diganti mereknya. Ya. Ada dampak ke nilai propertinya? Nggak ada. Terus dia mengenerating income nggak jadi sebenarnya propertinya? Nah, berarti bisnisnya ya, bisnisnya ya, bukan propertinya gitu loh. Sebenarnya sah-sah saja dia disebut commercial property ya, sah-sah aja, boleh, nggak salah. Hanya yang mengenerating income ternyata bukan propertinya. Dia commercial property sebagai utilisasi, tapi bukan commercial property sebagai definisi dari commercial property-nya real estate gitu loh. Dia secara fisik ya, karena ada kegiatan komersial di situ, tapi dalam definisi real estate itu sebenarnya bukan commercial property. Kenapa? Yang dibisniskan adalah yang mengenerating income adalah merek McDonald's-nya ya, dan manusia di dalamnya, bukan propertinya. Nah, beda kalau hotel. Hotel itu, mau siapapun operatornya, akan tetap mengenerating income gitu. Mau dari yang paling jelek sama yang paling bagus, sama-sama mengenerating income. Hanya saja ada dampak, misalnya di okupansi ya, karena manajemen ini lebih terkenal daripada ini. Misalnya manajemen Hilton dibandingkan manajemen Amaris. Barangnya sama. Tapi paling beda-beda dikit ya, karena kita lihat kamar tidurnya luasnya akan sama, ya kan? Parkirannya sama, dan seterusnya. Jadi cuma diganti merek, Hilton sama Amaris gitu misalnya. Saya ragu apakah perbedaan itu akan meningkatkan okupansi. Karena ngapain orang nginep di hotel Hilton kalau luas kamarnya hanya 20 meter persegi? Nggak pernah ada Hilton hotel 20 meter persegi ya. Paling nggak 40 meter atau 30 meter persegi. Nggak ada hotel Hilton 20 meter persegi. Nah, itu bedanya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Cukup mudah dipahami.
Saya untuk selanjutnya ya, saya rasa teman-teman bisa baca sendiri. Di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ini lebih mendetail, tapi agak lebih cepat begitu ya. Nah, tolong saya kasih tugas ya. Tolong review materi ini ya dalam bentuk narasi, tapi pointer-pointer boleh di dalam PDF ya. Maksimal 5 lembar, maksimal 5 lembar. Dengan fontnya Arial ya, Arial ukuran 11, spasi 1,5. Oke, ketua kelasnya siapa ini? Saya Pak Fahri, Pak. Oh, Fahri. Gitu ya, Fahri. Nanti di email ke email ke sini ya. Maksimum kita ketemu hari Rabu ya. Maksimum hari Selasa pukul 15 ya. Oke. Kita cukupkan sampai sini ya sementara.